Shalom, jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Saudara, di dalam pengakuan iman rasuli, ada satu frasa yang kita sebutkan dengan jelas tentang keberadaan Kristus, yaitu yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pada edisi sebelumnya dalam GKM Menyapa ini, kita telah membahas tentang apa sih artinya menderita sengsara. Pada bagian yang kedua ini, saya ingin mengulas tentang apa artinya menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Saudara, pada bagian yang pertama kita banyak bahas tentang poin-poin pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul tentang hal itu. Tetapi ketika bicara tentang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, maka ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, ketika berbicara tentang hal itu, yang pertama kita akan meneliti tentang mengapa nama. Saudara, mengapa sebuah nama itu disebutkan? Di dalam pengakuan iman rasuli memasukkan nama pada titik ini. Mereka menyebut, kenapa nggak sebut aja ya, dia menderita, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Bukankah itu suatu pesan yang sudah cukup clear, cukup jelas untuk dipahami oleh orang Kristen? Tetapi kenapa harus mencantumkan sebuah nama? Saudara, alasan mencantumkan nama itu untuk menegaskan bahwa Kristus adalah pribadi yang ada dalam sejarah. Tapi bukan hanya itu, tetapi dia juga menderita pada titik tertentu di dalam sejarah. Banyak nubuat di dalam perjanjian lama menunjuk pada kedatangan Mesias. Dan beberapa nubuatan bahkan menyebutkan jenis latar belakang sejarah di mana Mesias itu akan dilahirkan. Jadi penting bagi penulis pengakuan iman rasuli untuk menegaskan dengan jelas bahwa Kristus itu datang dalam sejarah pada masa pemerintahan Pilatus. Yang kedua, kenapa Pontius Pilatus yang harus disebutkan? Saudara, kenapa nama ini bukan nama yang lain? Kita mungkin akan bertanya mengapa di dalam pengakuan iman rasuli nama ini muncul di bawah Pontius Pilatus. Bukankah juga Herodes atau Kayafas ada di masa atau zaman yang sama? Menyebutkan nama Herodes atau Kayafas atau tokoh sejarah lainnya dari zaman Kristus akan sama-sama menetapkan tanggal yang sama di dalam penderitaan Kristus di bumi. Tetapi alasan nama Pontius Pilatus disebutkan karena secara teologis itu penting. Setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, pertama-tama Yesus itu dibawa ke Hanas, ayah mertua daripada Kayafas, imam besar tahun itu. Saudara, Hanas itu menanyai Yesus, lalu kemudian mengirim ke Kayafas untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, diinterogasi lebih lanjut. Dan setelah Kayafas, Yesus dibawa menghadap Pilatus, gubernur Romawi. Saudara, sekarang Pilatus, dan menurut sejarawan pada saat itu, Pilatus dia adalah seorang gubernur yang korup. Philo mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak fleksibel dan juga berwatak keras. Maka kemudian kita bisa lihat juga dalam Injil Lukas. Lukas tampaknya menjelaskan tentang pribadi Pilatus yang kejam. Pada Lukas pasal 13 ayat 1 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu ada beberapa orang yang memberitahu Yesus tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan korban mereka. Saudara, menariknya Pilatus tampaknya tidak ingin berurusan dengan Yesus. Dia orang yang keras, berwatak yang tidak fleksibel, tetapi dia tidak mau berurusan dengan Yesus. Dia mencoba untuk mengembalikan kepada para pemimpin Yahudi. Tetapi mereka menuduh Pilatus untuk tidak setia kepada Kaisar dengan mengembalikan perkara itu kepada orang-orang Yahudi. Saudara, saya kira ketika Pilatus bertindak seperti ini, dia takut. Karena apa? Karena dia ingin menarik simpati yang besar daripada orang-orang Yahudi. Dia takut untuk bertindak lebih dan itu menunjukkan ketidaksetiaannya bukan hanya kepada Kaisar, tetapi dia akan hilang muka dari orang-orang Yahudi. Tindakan yang diinginkan oleh orang Yahudi, para pemimpin Yahudi, adalah mengutuk Yesus, bahkan untuk membunuh dia. Dan Pilatus memberikan jawaban atas hal itu. Seandainya, saudara, persidangan terakhir dan itu persidangan Yesus berakhir pada saat dimulainya perkara itu, yaitu pada Hanas ataupun pada Kayafas, maka di hadapan imam besar dan dewan Yahudi, itu tidak akan menghasilkan hukuman mati. Tidak bisa karena orang Yahudi tidak bisa menjatuhkan hukuman mati pada saat itu. Saudara lihat, orang-orang Yahudi yang menginginkan Yesus mati tidak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Hanya Pilatus yang bisa melakukan itu. Selanjutnya, Yesus harus mati di kayu salib. Galatia pasal 3 ayat 13 mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, ayat ini sama dengan ayat yang kemudian kita jumpai pada hukum Musa dalam Ulangan 21 ayat 23. Menurut hukum Allah, seseorang yang berada di bawah kutuk dan di dalam penghukuman itu harus ada di penggantungan, digantung di atas pohon. Saudara, metode Yahudi untuk menghukum mati orang yang dihukum biasanya itu dengan rajam atau memang gantung di atas pohon. Tetapi hanya orang Romawi yang menyalibkan orang di kayu salib. Maka Yesus harus dihukum oleh orang Romawi, oleh Pontius Pilatus, karena dengan hanya hukuman mati orang Romawi yang akan membawa Kristus ke bawah hukuman atau kutukan Allah. Saudara, itulah sebabnya Kristus dikatakan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ini untuk memastikan penderitaannya dalam konteks sejarah, tetapi yang lebih penting untuk memastikan bahwa Kristus mati di kayu salib dan dengan demikian terlihat berada di bawah kutukan Allah. Saudara, kita pantas menerima murka Allah karena dosa kita. Kita yang pantas menerima kutuk itu. Namun Kristus datang dan menanggung murka Allah atas nama kita. Dia datang untuk sungguh-sungguh menderita supaya kita tidak menerima kutuk itu. Kristus berkata waktu di dalam Injil Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, Yesus menanggung kutuk karena kasih. Dia rela untuk memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Roma pasal 5 ayat 8 juga berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, Kristus menderita menggantikan kita agar kita bisa bebas dari tirani dosa dan setan. Dia tidak hanya menghilangkan murka Allah dari kita, tetapi benar-benar mengubah murka Allah menjadi kasih. Tanggapan kita terhadap penderitaan Kristus harusnya menjadi salah satu tanggapan yang sangat penting yang mendasar, yaitu dengan bersyukur. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang ditunjukkan oleh Kristus. Betapa kita harus berterima kasih kepada Kristus karena Dia rela menderita bagi kita. Hanya karena apa yang Kristus telah lakukan melalui penderitaannya, maka kita memiliki pengharapan untuk kekekalan dan juga untuk hidup hari ini. Saudara, apakah saudara sungguh-sungguh mau bersyukur untuk karya Kristus pada menjelang masa Minggu Prapaskah? Sungguhkah kita datang di hadapan Tuhan, tertunduk malu dan berkata, Tuhan, aku yang harusnya dikutuk, tetapi Engkau menanggung kutukku. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.